menghatamkan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sekarang kita akan baca kitab Az-Zakhairul Muhammadiyah, kitab sirah Nabi, bercerita tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, Khadimul Ilm Al-Syarif Al-Balad Al-Haram. Ustaz Kaisofan min Kalamil Akhyar, itu salah satu kitab dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan dalam muqaddimah, dalam percetakan, perlu dibahas sedikit tentang muqaddimah ini. Dikatakan fa inna sa'adatal mu'min fid dunya wa karamatihi fil akhirah tatahaqqaqu biiqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kebahagiaan seseorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, baik kebahagiaan dunia, kemuliaannya di akhirat juga, tatahaqqaq bisa terjadi biiqtida'ihi bi Rasulillah, apabila orang tersebut mengikuti daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung telah benar firman-Nya. Beliau mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka tidak akan mungkin kita bisa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mencontoh kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ba'da ma'rifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifah al-haqqah asy-syamilah al-kamilah al-bayyinah al-wadihah. Kecuali kita setelah kita mempelajari perjalanan kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis tentang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi kulli ma yata'allaqu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu kitab yang menceritakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam ibadahnya baginda Rasulullah, bagaimana kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana diamnya, bergeraknya Rasulullah, bagaimana perkataan baginda Rasulullah, bagaimana perbuatan baginda Rasulullah, wa jami'i ahwali uswah. Semua perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Maka apakah kita sudah mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya? Maka kita berusaha untuk mengenal baginda Rasulullah. Salah satunya kita mempelajari sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan wa fi khalqihi wa khuluqihi uswah. Daripada rupa baginda Rasulullah, juga akhlaknya. Rupa itu kayak misalkan jenggotnya Rasulullah, bagaimana Rasul motong kukunya, bagaimana rambutnya Rasulullah, pakaiannya, itu kan fisiknya. Khuluqnya juga uswah. Rupanya, bentuknya uswah, dari pakaiannya, bagaimana cara makannya dan sebagainya, dan akhlaknya juga uswah sebagai suri tauladan. Fi julusi uswah, bagaimana Rasul duduk juga sebagai suri tauladan. Wa fi qiyamihi uswah, bagaimana Rasul berdiri juga sebagai qudwah, bagaimana berdirinya Rasulullah, bagaimana duduknya baginda Rasul. Wa fi naumihi uswah, bahkan dalam tidurnya baginda Rasulullah kita ngikutin tidurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kita tidurnya apa nih? Tengkurap. Mereka baca doa, ya. Dari nonton TV sampai nonton TV kita baca. Kagak wudu, kagak salat dan sebagainya. Jadi fi naumihi uswah, dalam tidurnya baginda Rasulullah juga ada suri tauladan. Maka kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana tidurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadithi uswah, bagaimana berbicaranya Rasulullah. Rasulullah tidak berbicara kecuali yang bermanfaat saja. Ya, wa fi sumtihi uswah, bahkan diamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, suri tauladan. Maka dikatakan oleh
percetakan di sini. Walaqad kataba al-ulama al-ajilla fi sahih kutubis sunnah. Ya. Para ulama telah menulis tentang kitab-kitab sunnah baginda Rasulullah SAW dan sirah-sirah perjalanan baginda Rasulullah SAW. Salah satunya Asy-Syifa lil Qadhi Iyad. Kitab Asy-Syifa lil Qadhi Iyad bercerita juga tentang kisah baginda Rasulullah. Ad-Dalail an-Nubuwah lil Baihaqi. Asy-Syama'il al-Muhammadiyah lil Imam Tirmizi, Al-Mawahib al-Laduniyah lil Qastalani. Ini semua kitab-kitab menceritakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada pada kita baca kitab namanya kitab Az-Zakhair al-Muhammadiyah. Apa? Az-Zakhair al-Muhammadiyah. Ya. Ada satu perkataan kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam syarahnya pada qasidah Abi Madian, zara ba'du salatina dhariha Abi Yazid Al-Bustami. Menziarahi sebagian pemimpin, pejabat-pejabat dhariha Abi Yazid Al-Bustami, seorang ulama Abi Yazid Al-Bustami ini. Ziarah makamnya. Wa qala hal huna ahadun mimman jitama'a bi Abi Yazid? Adakah di antara kalian nih yang kumpul ini pernah semasa dengan Abi Yazid Al-Bustami? Hal huna ahadun mimman ijtama'a bi Abi Yazid? Ada enggak di antara kalian ini yang pernah bersama Abi Yazid Al-Bustami masa hidupnya? Fa usyira ila shaykhin kabirin fis sin. Maka ada orang yang menunjukkan kepada seseorang yang sudah tua, kabir sin, karena hadiran huna, ketika itu orang tua tersebut hadir ketika salatin itu, pemimpin itu datang ke makamnya Abi Yazid Al-Bustami. Faqala hal sami'ta syai'an min kalami Abi Yazid? Apakah engkau mendengar daripada pembicaraan perkataan Abi Yazid Al-Bustami? Qala na'am, ya saya pernah mendengar perkataan beliau. Sami'tuhu yaqul. Ya, makanya ini karena ulama ini hikmah. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi banyak kalam-kalam ulama dihimpun. Kalam Habib Umar aja ada yang menghimpun. Perkataan ulama dihimpun. Katakan manzarani la tahriqhu nar. Abi Yazid Al-Bustami mengatakan barang siapa yang menziarahiku tidak akan tersentuh daripada api neraka. Fastaghrabas sultan, maka kaget. Abi Yazid Al-Bustami mengatakan manzarani la tahriqhu an-nar. Faqala kaifa yaqul Abu Yazid zalika? Bagaimana Abu Yazid bisa ngomong kayak begitu? Wa Abu Jahal ra'an Nabi. Abu Jahal pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahriquhu an-nar, dan dia terbakar api neraka sebagaimana tabat yada Abi Lahab wa tab. Ya, dikatakan manzarani la tahriquhu nar, yang melihat saja terbakar api neraka. Faqala dzalika asy-syekh sultan. Maka syekh tersebut yang sudah tua, yang pernah berjumpa dengan Abi Yazid Al-Bustami mengatakan, Abu Jahal lam yara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ma ra'a yatima Abi Thalib. Dia hanya melihat anak yatim, anak daripada Abi Thalib. Walau ra'aha sallallahu alaihi wasallam la tahriquhu an-nar. Lau ra'aha lam tahriquhu an-nar. Seandainya Abu Lahab itu, ya, seandainya Abu Jahal itu melihat Rasulullah, maka tidak mungkin akan terbakar api neraka. Fa fahimas sultan kalamahu wa a'jabahu. Maka pahamlah seorang pemimpin tersebut terhadap perkataan yang sangat mengagumkan. Apa maknanya? Hadzal kalam, perkataan ini mengatakan anna Abu Jahal lam yara Nabi sallallahu alaihi wasallam bita'zim. Abu Jahal tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan mulia, tidak mengagungkan baginda Rasulullah, tidak mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan lam yara Nabiy sallallahu alaihi wasallam bita'zim. Hanya lihat anaknya Abi Thalib saja. Sosok seorang anak, ponakan dan sebagainya. Tidak melihat kemuliaan daripada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bi annahu Rasulullah. Dia enggak mengakui itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia tidak lihat adalah kemuliaan yang berada pada baginda Rasulullah, terhijab kemuliaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ra'aha bihadzal ma'na, kalau dia benar-benar yakin dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ta'zim, dia akan memuliakannya, menghormatinya, ya, maka tidak akan mungkin dibakar oleh api neraka. Lakinnahu ra'ahu bi'aidil ihtiqar, tapi dia melihat dengan pandangan penghina, merendahkan, melihat yakin bahwa dia adalah seorang anak yatim. Falam tanfa'hu tilkar ru'yah, tidak akan mendatangkan manfaat daripada memandang baginda Rasulullah, keyakinan dia. Maka yakin itu penting. Ya, sampai kita doa itu harus yakin. Wa anta muqin bil ijabah. Abu Jahal tidak yakin tentang kerasulan Rasul, maka enggak melihat kemuliaan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Maka kita ingin mengenal Rasulullah tidak hanya sebagai siapa Rasulullah, hanya mengenal namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui bagaimana akhlaknya, adabnya dan sebagainya. Maka ini yang akan kita pelajari tentang surah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam kitab ini tentang nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ini yang kita baca di Barzanji ini ada. Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan ila Khalil Ibrahim alaihi salam. Nah, ini nasabnya. Nah, Abdul Muttalib itu ismuhu Syaibatul Hamad. Kalau dalam rawi ada ya. Syaibah itu artinya apa? Syaibah itu artinya uban. Kenapa dinamakan Abdul Muttalib ini dinamakan kakeknya Abdul Muttalib ini dinamakan Syaibatul Hamad. Kenapa dinamakan Syaibatul Hamad? Dalam Barzanji ada ya. Syaibatul Hamad. Li'annahu ulida wa fi ra'si syaibah. Karena beliau lahir sudah ada ubannya. Lahir rambutnya udah ada ubannya. Namanya Syaibatul Hamad. Ma'arajai hamdan nasi lahu. Dengan berharap orang memujinya. Ya, itu namanya Syaibatul Hamad. Jadi lakopnya Syaibatul Hamad. Kenapa dikasih gelar Syaibatul Hamad? Karena ketika lahir sudah ada ubannya. Ya. Wa inna ma qila Abdul Muttalib li'annahu ammahul Muttalib lima ja'a bihi min 'indil akhwali. Karena beliau adalah pamannya baginda Rasulullah. Ya, dia Abdul Muttalib li'ammahu al-Muttalib. Paman daripada Muttalib. Ya, lima ja'a bihi min 'indi akhwali Bani Najjar, daripada saudara perempuannya Bani Najjar bil Madinah. Ada lagi namanya Hashim, dijelaskan itu berjanji sudah ada sebenarnya. Ya, ini tentang nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nasab yang sepakat ulama dikatakan ittafaqal ulama al-ansab ila Adnan wa tiraban nasabina ba'da zalika. Setelahnya khilaf ulama. Maka nasabnya yang disepakati ulama sampai mana? Sampai Adnan. Min Lu'ay, Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah sampai Adnan. Itu yang muttafaq. Ulama nasab bersepakat. Wa ma ba'dahu ya tidak bersepakat. Ya setelahnya itu sampai Nabi Adam. Sampai Nabi Adam. Ya itu ya ulama berselisih pendapat ya itu. Wa qala Hafidz Al-Iraqi fi Alfiyatis Sirah An-Nabawiyah. Bahkan Al-Hafidz Al-Iraqi mengatakan wa bunu adnani wa ahlun nasab qad ajma'u ila huna fil kutub wa ba'dahu khuluqun katsirun jamun as-sahhu hawahu hadzal nazm. Maka dikatakan kata Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Alfiyah. Jadi Alfiyah itu banyak, ada Alfiyah Ibnu Malik dalam nahwu, ada Alfiyah As-Suyuti itu matan tentang ilmu mustalahul hadis. Ini ada Alfiyah Alfiyatus Sirah An-Nabawiyah lil Hafidz Al-Iraqi. Beliau mengatakan wa huwa bunu Adnan. Nasab beliau sampai Adnan itu ahlun nasab sepakat. Ya, wa ba'dahu khuluqun katsir jamun. Ya, setelahnya banyak ulama berselisih pendapat. Tapi yang sahihnya adalah perkataan Al-Imam Al-Hafidz
Al-Iraqi, yaitu jadi nasab beliau sampai Adnan yang muttafaq. Walaupun setelahnya nanti sampai Ismail, Ibrahim, terus sampai Nabi Adam alaihissalam, ya nama-nama itu tersebut yang bersambung, ya itu ulama berselisih pendapat. Sampai dikatakan wa karihal Imam Malik rahimahullahu taala raf'an nasab ila Adam. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan makruh mengangkat nasabnya kepada Nabi Adam, maksudnya jalur-jalurnya sampai ke Nabi Adam. Yang disepakati sampai Adnan. Wa raf'an nasab ila Adam. Lima fi dzalika min al-ittirab. Kenapa? Karena setelahnya nasab-nasabnya ini ada keraguan para ulama. Ya, jadinya benar enggak bapaknya ini benar bapaknya ini benar enggak bapaknya ini nama bapak-bapaknya ini. Ya. Wa ikhtilafu ya wal ikhtilaf. Kenapa? Karena masih ada perselisihan ulama tentang nasab setelah Adnan. Ya. Fahuwa ilmun la yanfa wa jahalatu la tadur. Mengetahuinya tidak mendatangkan manfaat, tidak mengetahui tidak mengapa. Kenapa? Karena berselisih pendapat ulama. Ini kata Imam Malik, ya. Sayyid Muhammad Alawi menyebutkan dalam footnote-nya dikatakan, wa hadzal nasab az-zaki ila Adnan muttafaqun alaihi minal ulama al-ansab. Maka ulama nasab mengatakan sepakat kalau nasabnya baginda Rasul sampai Adnan, sepakat semua nama-nama tersebut. Nah, itu. Ini ulama nasab yang mengatakan. Qal Hafidz Abdul Khattab bin Dihyah ajma'al ulama ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna man tusiba ila Adnan wa lam yujawizhu. Kata Abdul Khattab bin Dihyah, nasab beliau ini ya sampai Adnan, jangan sampai melebihinya. Artinya yang sepakat ulama sampai Adnan. Waruya min tariq bin Abbas, juga diriwayatkan dari tariknya Abdullah bin Abbas, kaza qala Suhail annahu lamma balagha Adnan qala kadzdzaba an-nassabuna marratain aw thalatha. Dikatakan kadzdzabal nassabun. Kalau ada yang menyebutkan nasab sampai Nabi Adam, kadzdzaba an-nassabun. Ya, dalam diriwayatkan dari tarik jalurnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa kadzalika ittafaqan nasabuna ala an Adnan yantahi nasabu ila Ismail. Tapi ulama juga sepakat bahwasanya Adnan ini nyambung kepada Nabi Ismail, nyambung kepada Nabi Ibrahim, fa huwa jadun Nabi al-a'la. Jadi nanti ada dari Nabi Ismail, ada Nabi Yakub. Nanti Yakub daripada yang Yahudi itu yang 12. Kita Nabi, makanya enggak setuju nih jalur Nabi Yakub, kemudian Ismail keturunan Rasulullah, nabinya enggak ada dari jalur Bani Israel, maka enggak mau menerima Rasulullah sebagai nabi karena biasanya dari Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim sama, Nabi Ibrahim punya anak, yaitu Yakub, kemudian Nabi Ismail alaihissalam. Wan nasab fauqa Ibrahim la yasih. Dikatakan nasab setelah Nabiullah Ibrahim la yasih fihi tariqun lima fi min at-takhlid wa at-taghyir al-alfaz. Banyak perubahan-perubahan nasab. Jadi nasab yang disepakati katakan sampai Ibrahim, karena Adnan nyambung ke Ismail itu sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam, kapan dilahirkan? Ulida yaumul itsnain fi syahri Rabiul Awal min amil fil. Rasulullah lahir kapan? 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Qila tsanihi wa qila tsalithihi wa qila tsani asyar. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 12. Jadi pendapat ulama ada yang mengatakan 2 ya Rabiul Awal, ada yang mengatakan 3, wa qila tsani asyar, ada yang mengatakan 12. Wa hadzal wal masyhur indal jumhur, yang paling populer pendapat ulama adalah 12 Rabiul Awal wa yaumul itsnain yaumul mubarak. Hari Senin itu hari berkah. Ya, faqad jaa 'anil Imam Ahmad annahu qala Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Rasulullah lahir hari Senin. Wastumbi'a yaumal itsnain, diangkat jadi nabi hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah,
hijrahnya baginda Rasulullah dari Mekah ke Madinah hari Senin. Tufiya yaumal Itsnain, wa Rasul wafat juga hari Senin. Wa raf'ul hajar yaumal Itsnain. Ketika mengangkat Hajar Aswad juga hari Senin. Wa qila innahu wulida maktunan masruran ay maqtu'ul khitan wa maqtu'us surrah. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah terkhitan. Tali pusarnya udah copot, udah lepas. Kalau kita kan khitan dulu ya. Ya ini. Dan di sini juga ada beberapa ulama pendapat. Ya, jadi tentang kalau dalam berjanji wulida maktunan ya. Di sini dikatakan al-qaul fi annahu wulida maktunan ikhtalafa al-ulama fi mas'alati khitanihi sallallahu alaihi wasallam ala thalathati aqwal. Pendapat tentang apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan dan terputus tali pusarnya, ada 3 pendapat ulama. Yang pertama al-qaulul awal annahu sallallahu alaihi wasallam wulida maktunan masrura. Beliau lahir dalam keadaan sudah terkhitan dan tersenyum. Wa huwa qaulu Abi Farad bin Al-Jauzi. Itu perkataan Abi Farad bin Al-Jauzi wa ikhtarahu Suyuti fil Khassais. Al-Imam As-Suyuti juga punya pendapat seperti pendapatnya Abi Farad Ibn Al-Jauzi. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dilahirkan dalam keadaan dikhitan. Pendapat kedua bahwasanya baginda Rasulullah khutina yauma an syaqqatil malaika sadra. Rasulullah dikhitan ketika dibelek dadanya oleh malaikat ketika beliau diasuh di rumah ya ibu susunya Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Ini diriwayatkan dari akhrajahu Tabrani fil Awsat. Jadi ada yang mengatakan Rasulullah kapan dikhitannya oleh malaikat ketika dibelek dadanya di rumahnya ketika berada di rumah asuhan Halimatus Sa'diyah. Pendapat ketiga an jaddihi an Abdul Muttalib dari kakeknya. Maksudnya kakeknya yang mengkhitan baginda Rasulullah pada hari ke-7. Wa hadzal hadis dzakarahu Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad juz 1 ya, safhahnya 18. Wa dha'afahu dan Ibnu Qayyim mendhaifkan hadis ini. Wal khulasa, apa ringkasannya daripada 3 pendapat ini? Alladzina yunkiruna anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida maktunan la yastaniduna ila khabarin sahih. Orang yang mengatakan, yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tidak dalam keadaan berkhitan. Orang yang mengingkari Rasul lahir sudah dikhitan itu tidak bersandar kepada hadis yang sahih. Ya, bal aqs, tapi kebalikannya, hadis yang dhaif malah. Faqad waradat iddat ahadits saqah Suyuti. Bahkan Al-Imam As-Suyuti menyebutkan meriwayatkan hadis-hadis tentang ya minha ma akhrajat Tabrani, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat tadi dikatakan min karamati ala rabbi anni wulidtu maktunan wa lam yara ahadun siwa ya dikatakan min karamati, bagian daripada kemuliaanku ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah melahirkan wulidat maktunan, aku telah dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan dan tidak ada orang yang dapat melihat ya sauati, tidak ada yang dapat melihat auratnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah kemuliaan. Tidak ada. Kita di sunat dilihat mama mantri. Ya mantri lihatnya kita, tapi Rasul tidak. Min karamati Rasulillah. Disebutkan kata Imam Suyuti wa sahhahu ad-Diya fil Mukhtarah. Disahihkan hadis ini. Wa qala al-Hakim fil Mustadrak tawatur fil ahadits annahu wulida maktunan. Banyak hadis-hadis mutawatir ya bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan. Dalam kitab Al-Khassais Al-Kubra jilid 1 ya halaman 90. Wa qad daraja al-ba'du fi zamanina hadza ay anna ay hadisin fi fadilatul nabi aw khususiyah law aw khususiyatin lahu aw qaramatun yusari'una ila inkari wa ta'an fihi duna tathabbut
Jadi terkadang orang buru-buru menjudge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat hadis langsung mengingkarinya. Enggak mungkin begitu, ya. Fi duni tathabbut ayruju ila al-kutubil ilm wa aqwalil ulama. Ya, itu tanpa melihat merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belajar ilmunya cepat-cepat, langsung pinter, langsung bisa menghukumi sesat sama tidak sesat, bid'ah sama tidak bid'ah. Saya tadi mengutip kitab Hilyatul Auliya, ya, perkataan daripada Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Idza tara'asa ar-rajulu sari'an adarra bi katsirin minal ilm wa idza talaba balagh." Jika seorang menguasai puncak berbagai disiplin ilmu dengan cepat, maka dia akan membahayakan banyak disiplin ilmu. Jadi kalau orang belajarnya cepat-cepat, itu banyak merusak disiplin yang sudah dibuat oleh para ulama. Jadi banyak. Ya, jadi hati-hati belajar langsung pinter bid'ah. Buat bid'ah ini hati-hati, yang kayak begini ngajinya yang langsung pinter buat. Orang belajar ilmu dari bawah, kitabnya yang kecil-kecil sampai kitab-kitab besar. Mereka langsung kitabnya langsung pinter jadi kiai langsung. Hati-hati yang demikian. Ya. Intinya apa? Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida maktunan. Kalau dilihat dari sisi hadisnya lebih kuat. Walaupun ada pendapat yang mengatakan Rasul tidak dilahirkan dalam keadaan sudah terkhitan. Jadi kita biar tahu, kita ada yakin. Ya, karena banyak ulama mengatakan, sampai Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dia mengatakan tawatarat, hadisnya mutawatir. Ya, bahwasannya Rasulullah wulida maktunan, sudah terlahir dalam keadaan terkhitan. Wa lailatu maulidihi alaihi salatu wassalam waqat ajaib wa gharaib. Ketika malam kelahiran baginda Rasulullah banyak terjadi keajaiban. Apa saja keajaiban ketika malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa minha intikasu katsiri minal asnam. Patung-patung yang disembah-sembah itu pada hancur. Liyal ta'zi liwujuhiha. Ya, bahkan sampai jatuh daripada tempat-tempatnya. Patung-patung yang sembahan berhala-berhala itu pada hancur, jatuh. Kemudian zuhurun nur, tampaknya cahaya yang sampai menyinari, ya, qusur Syam, sehingga sana Syam ketika dilahirkan. Syam itu di sini dikatakan hina wulida wa minha ittirab iwanu Kisra wa suqutu syurafat. Ada api, ya, khumudun niran lam takhmat qabla dzalika bi alfi. Ada satu api, ya, kalau enggak salah di Yaman ini, itu apinya selama 1000 tahun tidak pernah padam. Ya, dikatakan wa suqutu syurafati wa khumudin niran wa lam takhmat qabla dzalika bi alfi am wa ghadat bi hayrah. Kemudian ketika malam Rasulullah lahir, itu apinya padam. Selama 1000 tahun enggak padam. Ketika Rasul lahir, padam itu api. Ini banyak keajaiban. Ya, namanya irhasat. Irhasat itu beda sama mukjizat. Kalau mukjizat setelah jadi nabi namanya mukjizat. Kalau belum jadi nabi namanya irhasat. Irhasat itu keajaiban sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi. Ya, mungkin ini tentang nasabnya baginda Rasulullah. Yang pertama yang muttafaq para ulama sampai Adnan, kemudian Nabi Ismail dan Ibrahim. Sedangkan setelahnya ulama berselisih pendapat tentang nama-nama sanad sampai kepada Nabi Adam. Yang pasti sih Nabi Adam yang benar, cuma nyambungnya sampai Nabi Adamnya ini, ya, ulama berselisih, banyak perbedaan. Kita tahu tidak mendatangkan manfaat dan sebagainya. Kemudian Rasul dilahirkan pada hari Senin dalam keadaan terkhitan. Disebutkan tadi khilaf ulama tentang apakah dikhitan atau tidak terkhitan. Nah, ini kita sebutkan pendapatnya para ulama. Kemudian keajaiban yang masya Allah, ya, sampai kehadiran beliau menerangi malam-malam terang, ya, sampai menerangi. Dikatakan an Buhairah min Hamazan, dari Faris, ya, itu terang. Buhairah katsirah dikatakan itu, ya, bayangin dari Faris, Persia, ya, itu terang benderang. Ya, jadi masya Allah, ya, kita
ya, beruntung jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini sedikit tentang ya sirah, walaupun kita sudah pernah baca sirah, kita tetap diulang-ulang sampai kita dengerin ya tadi ya kayak Ustaz Salim Muslim ya, sampai beberapa kitab diulang ulama saking banyak tabarukannya. Kitab Syama'il pun udah dibaca lagi. Ini tidak rugi kita baca Syama'il diulang lagi pun tidak rugi. Diulang lagi itu Syama'il diulang lagi. Ya, bahkan ulama menghatamkan kita sampai ribuan kali baca kitab diulang-ulang. Ambil tabaruk daripada ulama-ulama. Mudah-mudahan kita makin mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin cinta kepada baginda Rasulullah, dan kita diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.